الكامل الرحمة الكامل وعلى آله وأصحابه عدد معلومات الله في دوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق عسنا ومن الطريق أسهلا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أتيابا وأوسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل utawi iki fasal sawiji. Wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun. Dan utawi salat riyaya ay Idul Fitri wa Idul Adha sunnatun muakkadatun iku sunah kang den kukuhak. Wa hiya lan utawi salatul aidain rakaatani iku rong rakaat. Yukabiru takbir ya musalli fil ula ing dalam rakaat kang awal atau ing dalam takbir kang awal sab'an kalawan itu siwa takbiratul ihrami salian takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kapindho khamsan ing 5 siwa takbiratul qiyam kalawan salian takbir ngadeg. Wa yaktubu lan khutbah ya siwang ba'daha ing dalam sausine salat khutbataini kalawan rung khutbah. Al-'aid mustaqun min al-'aud li'annahu ya'udu bis-sinin aw ya'udu as-surur bi'audihi aw li kasrati awaidillahi ta'ala 'ala ibadihi fi ay afdal. Umma salatul 'aid maka nuli utawi salat 'aid matlubatun iku kang purih bil kitabi kalawan al-Qur'an was sunnati lan hadis wa ijma'il ummah dan ijmane para ummah. Qala Allah Ta'ala wisnadahu sapa Allah Ta'ala ing ayat fasalli li rabbika wanhar maka salat sira Muhammad li rabbika karena pangeran ira Muhammad wanhar lan nyembelih sira Muhammad. Kila den ucapaken al muradu tawi kang den maksud bi salati huna kalawan salat huna ing dalam kono-kono panggonan salatu Aidin Nahri iku salat Aidin Nahri. Wala khafa fi annahu lan arasamar iku maujud fi annahu ing dalam satune kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam kana iku ana ya kangjeng Nabi yusolli huma iku ngalaksanakeun salat ya Nabi huma ing karone salat wa ya Nabi wa sahabatul lan sahabat ma'ahu sumertani Nabi wa min ba'dahu dan wong ba'dahu kang tetep ing dalam salat Nabi. Wa ruwiyalan den riwayataken annahu pasatune kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waruyalan dan riwayatkan annahu pasatune kangjeng Nabi alaihi kumoga tetep ing atasan Nabi utai rahmat lan salam apalapat awwalu idi salahu al-fitru fi sanati saniyah utawi permulaan id salat kang salat ya Nabi id al-fitru iku salat Idul Fitri fi sanati saniyah ing dalam tahun kedua minal hijrati saking hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha lan ing dalam saniyati saniyah furidat zakatul fitri dan paradukakan apa zakat fitri. Qalahul Mawardi bismucapu inqaul al Mawardi sapa Imam Mawardi. Summa salatu sunnatun liqaulil arabi hal alayya ghairuha ay ghairu salawatil khamsi qala la illa in tatawwa wa huwa fis sahih. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita memasuki salat Idul Adha. Selama ini kita melaksanakan salat Idul Adha hanya sebatas ikut-ikutan. Artinya kita belum pernah mempelajari secara detail bagaimana tata salat Idul Fitri maupun Idul Adha dengan baik dan benar. Maka dijelaskan di sini wa salatul aidain sunnatun muakkadah. Adapun perihal pelaksanaan salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha maka itu hukumnya sunnah muakkadah.
Apa sunnah muakkadah? Sedang saya jelaskan, sunnah muakkadah ialah sunnah yang mana Rasul tidak pernah meninggalkan walaupun sunnah. Itu namanya sunnah muakkadah. Berbeda dengan sunnah ghair muakkadah. Kalau ghair muakkadah adalah sunnah yang mana sewaktu-waktu Nabi melaksanakan, sewaktu-waktu Nabi tidak, tergantung kondisi dan keadaan. Seperti yang saya contohkan biasanya ketika hendak qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu termasuk sunnah ghair muakkadah. Artinya tergantung bagaimana kita melihat keadaan. Jika seorang muadzin sudah pegang mik mau qoma dan kita baru datang ke musala, maka jangan sok paling soleh, jangan sok rajin paling sunnah. Maka sebaiknya kita mendengarkan iqamah atau mengikuti iqamah, lebih baik mengikuti takbiratul ihram si imam dibandingkan kita dengan melaksanakan qobliyah maghrib. Berbeda dengan ba'diyah. Kalau ba'diyah itu hukumnya muakkadah. Artinya walaupun sunnah Nabi tidak pernah diusahakan. Nah, sama halnya dengan salat Id. Salat Id baik Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Maka dalam satu tahun ada salat yang dianjurkan, satu Idul Fitri, yang kedua salat Idul Adha. Kaifiatnya hanya sebatas 2 rakaat. Cuman tata cara atau kaifiat di dalam pelaksanaan salat Id tentu berbeda dengan salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu cukup dengan takbiratul ihram. Cukup ketika niat diawali dengan takbiratul ihram. Tetapi perihal praktek atau tata cara salat Id, yukabbiru fil ula, hendaklah membaca takbir di dalam rakaat pertama atau takbir pertama sab'an 7 kali, tetapi selain takbiratul ihram. Artinya jika disatukan dengan takbiratul ihram berarti jumlah takbirnya berapa? 8. Ya, jika disatukan dengan takbiratul ihram berarti takbirnya menjadi 8. Nah, walaupun sunnah. Wa fi saniyati khamsan, di dalam rakaat yang kedua yaitu membaca takbir 5 kali selain takbir bangun dari rakaat pertama masuk kepada rakaat yang kedua. Dan kesunahannya wa yaktubu ba'daha khutbah. Ini bedanya. Kalau salat Jumat harus diawali dengan khutbah terlebih dahulu baru salat. Tapi kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha, salat dulu baru khutbah. Artinya sah-sah saja walaupun kita setelah salat Idul Fitri langsung ngopi, sah-sah saja. Sah-sah saja, cuman tidak dapat kesunahan khutbahnya. Tetap berbeda dengan Jumat. Berbeda dengan salat Jumat. Salat Jumat batal saja khutbahnya, otomatis salat Jumatnya pun tidak sah. Terlebih-lebih perlu diperhatikan terhadap imam, terhadap sang khatib. Maka sang khatib minimal tidak boleh banyak gerak, ya. Karena ketika sang khatib membaca khutbah seperti orang tabligh akbar, ya, tangannya ke sana, matanya melirik ke macam-macam, ya, itu bisa nanti fi'lun katsir. Apa fi'lun katsir? Bisa melakukan pekerjaan yang banyak. Setiap pekerjaan yang banyak otomatis nanti bisa membatalkan terhadap khutbah. Makanya di sini tidak, di dalam khutbah Jumat tidak cukup bagus retorika di dalam khutbah Jumat, maka butuh ilmu di dalam praktek khutbah, persyaratan khutbah. Nah, kalau sholat Idul Adha, khutbah Idul Adha, mau tangannya kayak penceramah, masa bodoh, tidak peduli. Nah, karena ini tidak menggugurkan sholat tadi. Artinya sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha tidak pakai khutbah pun tidak apa-apa. Misalkan Bang Mundir bangun subuhnya ketinggalan, ya,
Yang lain mau udah kumpul semua, ya udah selesai sholat idul adha, tapi dia sholat sendirian di rumah. Usolli sunnatal idul adha raka'atain lillahi Allahu akbar, sholat sendiri. Nah, gak harus pakai khutbah, gak harus. Sah saja. Itu bedanya. Ya, bedanya begitu. Kita kalau mau sholat Idul Fitri sendirian. Ya sah saja aja. Ya, sah saja. Itu bedanya. Nah, itu. Ada yang dengerin. Makanya di sini kita perlu tahu. Nah, adapun sholat Idul Fitri ini atau Idul Adha, tentunya ini ada perintah sumber dalil mengambil dari Al-Quran, mengambil dari hadis Rasulullah, mengambil daripada ijma' para ulama. Kalau dalil Al-Quran yang merujuk bahwa adanya perintah salat Idul Adha, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Tetapi kita sebagai muqallid, nama kitanya muqallid, orang yang taklid. Maka orang yang taklid tidak boleh langsung mengisbat hukum langsung dari Quran. Pas ini ya, kadang ada seorang ustadz mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal di dalam menetapkan hukum tidak boleh langsung kepada pusat Al-Quran dan wala yajuzu isbatul hukmi bid dalil ay bin nasil Quran wal hadis. Maka tidak boleh menetapkan hukum itu langsung mengumbar sumber dalil Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis ini derajatnya bukan sederajat kita. Ini derajat mengambil hukum kalau seandainya langsung dari Quran. Ini derajat sederajat imam mujtahid. Imam mujtahid seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Maka jika ada orang awam langsung mengambil dari Al-Qur'annya juga begini, perlu dipertanyakan. Berarti ngajinya belum beres ini. Ngajinya belum beres. Maka tidak boleh apalagi langsung menetapkan hukum melalui Al-Qur'anul Karim. Maka di dalam satu kaidah wala yajuzu isbatul hukmi bid dalil. Tidak boleh langsung menetapkan hukum memakai dalil langsung sumber Al-Quran, langsung sumber Al-Hadis. Maka butuh perinci. Nah, kalau kayak kitab begini namanya apa namanya? Ini kehidupan di masa ulama. Jadi masalah-masalah yang terjadi di zaman masa itu. Nah, tinggal kita akurkan saja apa kira-kira sama fenomena dulu dengan fenomena sekarang. Kalau fenomena dulu dengan sekarang itu masih sama, boleh kita ambil rujukan ini. Tapi kalau seandainya tidak sama, maka menetapkan hukum harus ditanya orang yang bersangkutan terlebih dahulu. Maka yahtaliful hukmu bihtilafil amkinah, yahtaliful hukmu bihtilafil makan. Hukum itu bisa berbeda tergantung kondisi dan tempat. Hukum itu. Jadi makanya saya ketika ditanya masalah ini hukumnya bagaimana, maka akan saya tanya dulu kronologisnya bagaimana. Nah, kronologisnya bagaimana? Karena masing-masing kepala itu berbeda permasalahannya. Nah gitu. Maka jika sama kasusnya dengan kasus yang dulu, cukup berarti kitab ini ada sebatas referensi saja. Nah, itu cara mengambil dalil. Maka cara menetapkan ilmu fiqih, pertama harus memakai kaidah usul fiqih, dan yang kedua baru qawaid fiqih, dan ketiga qawaid fiqih. Di dalam kaidah fikih ada begini. Al-maisur la tasqutu bil maksud. Hal yang mudah itu tidak menggugurkan hal yang sulit. Artinya apa? Contohnya begini. Jika bisa dilakukan mudah, ngapain harus cari yang sulit? Contohnya seperti begini. Kita di dalam sholat boleh qashar, boleh jamak. Benar ya? Di dalam sholat boleh qashar, boleh
boleh jamak jika sholat ini emang perjalanan safar namanya. Ukuran jarak tempuh 2 marhalah atau 83 kilo. Nah kita, maka di sini jika ada yang lebih mudah, ngapain harus yang ambil yang sulit? Agama juga memperbolehkan. Jadi kayaknya kurang pas bener nih kalau sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, kayaknya kurang puas bener. Agama sudah mengatur boleh. Al-maisur la tasqutu bil ma'sur. Hal yang mudah tidak menggugurkan yang sulit. Boleh saja. Daripada sholat kita 4 rakaat di sini, pas perjalanan kagak keburu sholat, padahal sudah diajarkan oleh ulama cukup dikosor jamak takdim atau jamak takhir, kan begitu. Ini kayaknya kurang puas bener nih kalau sholat asar kagak 4 rakaat, sholat zuhur kagak 4 rakaat, kayaknya kagak kenyang bener. Karena itu padahal hukum sudah menjelaskan boleh saja. Cuman satu syarat perjalanannya, yaitu bukan sedang maksiat. Contoh, Pak Mundir mau pulang kampung, kira-kira mau maksiat atau bukan? Bukan. Berbeda perjalanan Pak Mundir dari Tangerang mau ke Cirebon, cuman kesononya mau nyawer. Kesononya mau nyawer sinden. Maka walaupun safar karena tujuannya maksiat kagak boleh. Ya kagak boleh walaupun safar. Jadi harus niatnya dulu. Ya, niatnya harus niat yang baik, jangan niat maksiat. Itu. Maka begitu. Nah, perihal tentang salat Id, dalil Al-Qur'annya yang ditetapkan oleh para ulama mujtahid mutlak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, mengambil dalil sumber langsung dari Al-Qur'an, surah Al-Kautsar, bagaimana firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Ini dalilnya. Jadi kata Allah, inna a'taina, sesungguhnya aku yang maha agung telah memberikan nikmat yang begitu besarkah kepada Muhammad. Al-Kautsar dibelikan telaga Kautsar. Jadi 124.000 nabi, ya, 313 rasul, menurut Kil 314, menurut Kil 315, ya. 25 nabi ya 25 rasul. Ulul azmi 5 yang mendapatkan telaga Kautsar hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain kagak. Dari berapa? 124.000 nabi yang memperoleh telaga Kautsar, diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya nanti kebagian. Ya, umatnya nanti kebagian. Alhamdulillah. Maka kata Allah, ya Muhammad, karena engkau telah diberikan nikmat yang begitu besar, berbeda dengan nabi-nabi yang lain, berbeda dengan rusul-rusul yang lain, maka kamu perlu bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Fasholli li rabbika. Hendaklah kamu melaksanakan sholat, wahai Muhammad, li rabbika, semata-mata karena Tuhanmu. Maka sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Fashollinya di sini, fasholli di sini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, yang merujuk perintah ini adalah perihal tentang sholat Idul Adha. Maka bisa kita simpulkan, jika datang Idul Adha, walaupun pelaksanaannya hanya sunnah muakkadah, tetapi kita tidak melaksanakan, berarti tanda orang tidak terima syukur atas nikmat yang Allah. Gitu. Yang kedua, wanhar. Wanhar itu artinya apa? Wanhar artinya potonglah kamu atau nyembelihlah kamu. Artinya berkurbanlah kamu. Ini sudah saya bahas kemarin di malam Jumat. Perihal tentang kurban. Saya menjelaskan tentang sholat Id.
Al-muradu bis salati huna salatu Id wa la khafa'a fi annahu alaihi salatu wassalam. Wala khafa, nampak jelas, artinya sudah tidak ragu lagi bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusallihuma. Nabi pun selalu melaksanakan salat Idul Fitri, selalu senantiasa melaksanakan salat Idul Adha beserta para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun adanya perintah salat Idul Fitri atau salat Idul Adha atau perintah adanya kurban itu di tahun kedua hijrahnya baginda Nabi Muhammad. Jadi adanya perintah itu, adanya perintah kurban, adanya perintah salat Idul Adha itu di tahun kedua hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah pertama itu belum ada perintah sholat Idul Fitri, belum ada perintah sholat Idul. Tahun kedua baru ada perintah pelaksanaan sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha Nabi selesai, langsung Nabi memotong kurban dengan tangannya sendiri. Maksudnya sunnahnya mau kurban begitu. Misalkan saya kurban, kagak harus nyuruh orang lain sebenarnya mah. Karena kalau nyuruh orang lain ribet. Ribetnya bagaimana? Kakinya hilang. kakinya hilang dulu, ya. Sunnahnya bagi laki-laki ketika kita berkorban, jika emang bisa, sunnahnya kita yang potong. Sunnahnya kita yang potong. Dan kaifiat kurban dan akikah ini berbeda. Kalau kurban dagingnya sunnahnya dibagikan mentahnya. Kalau akikah sunnahnya dibagikan matangnya. Cuman cara masaknya yang berbeda. Kalau masak akikah itu harus agak manis-manis, jangan pedas-pedas. Kalau kita makan salah kaprah. Kita memasak daging akikah pedas. Angen lada. Kita masalah kaprah tuh. Kenapa? Karena ini nanti karakter anak tergantung bagaimana yang dipasak. Ya gitu ya, minimal harus yang manis. Kalau orang Sunda mah disemur, tahu disemur? Yang kecap itu yang manis-manis begitu tuh. Nah itu. Kalau kita makan dipercayakan kepada orang yang jualan kambing akikah dan masak akikah. Yang jualan kambing akikah dia mah yang penting mah laku. Ya, yang penting mah dia mah laku, mau gimana mah boleh dibasaknya. Tapi kita sebagai orang yang akikah harus paham. Maka kita sebagai orang tua, ini misalkan